Pendekatannya adalah melalui warid wisul tadi, tirta manim, suci yang kita rasakan. Kalau paham zat Allah, jadi al-alim bizatillah, berarti kita duduk di makom ma'rifah. Hello, buat semuanya sebelum menonton videonya, kalian udah subscribe belum? Kalau belum, nanti Umi yang subscribe ya. Ya jangan lupa subscribe, terus klik tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Untuk session pada malam hari ini, para pecinta subscriber, para pecinta YouTuber, dimanapun panjenengan semuanya berada melalui channel Sanggar Cipta Alam, session pada malam hari ini kami beserta rombongan berada di Pondok Nurul Mubin Kubro yang ada di daerah Balung Banggang. Semoga silaturahim kopi hikmah pada malam hari ini membawa wacana, membawa wawasan menuju kita lebih dekat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta subscriber, untuk saudara kita yang lagi sakit, ya doa kami semoga yang lagi sakit yang di luar sana diberi kesembuhan oleh Allah dan kembali aktivitas. Untuk yang lagi ulang tahun, semoga semakin membawa inspirasi, membawa kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Jangan kemana-mana, hanya di channel Sanggar Cipta Alam. Kajian malam hari ini kopi hikmah kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini jam 1 malam kurang 18 menit. Ya, Jam 1 malam kurang 18 menit kita masih bisa ngopi bersama Gus-Gus ini di Ponpes Nuruddin. Karena kita tidak ajak ngobrol, makanya ayo obrolan ini kita sesuaikan dengan malam hari ini. gitu. Nggih, monggo. Kebetulan malam hari ini adalah malam 24 Ramadan. Ya, tadi melihat buka kitab taksrif gitu, Nggih. ada penjelasan di antara hikmah sholat taraweh pada malam 24 Ramadan itu, Iya. wa fil lailatir rabi'ati wal ishrin kana lahu da'watun mustajabatun. Kana lahu arba'un wa ishruna da'watan mustajabatan. Jadi sholat taraweh yang tadi yang ikut, mungkin seperti Gus Yudi tadi mungkin ikut taraweh. Tapi kebetulan saya enggak, karena sibuk terus dari siang tadi belum tarawehan. Itu katanya bagi yang taraweh malam ini 24 ini diberi oleh Allah 24 doa yang mustajabah. Dikasih 24 doa mustajabah, insya Allah berlaku sampai tahun depan. Alhamdulillah. Berbahagialah yang ikuti tarawih pada hari ini. Mudah-mudahan, apalagi ya di bulan Ramadan sudah mustajabah, di malam 24 tarawihnya juga diberi doa 24 doa mustajabah. Nah, oleh karena itu coba saya tak ngomong-ngomong tentang doa mustajabah itu gimana sih? Ya, persyaratan untuk doa mustajabah. Nah, Kriterianya makasih, seperti makasih. apa? Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayat. Artinya, kata Allah, apabila hamba-hambaku tanya padamu Muhammad tentang aku, Allah itu gimana sih? Allah itu di mana sih? Katakan bahwa aku itu dekat sekali. Fa inni qarib. Ini pernyataan Allah. Jadi Allah itu dekat sekali dengan kita. Bahkan saking dekatnya nggak ada jarak. Ini qarib. Karena Allah dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa-doa mereka yang mau berdoa padaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Makanya kata Allah, falyastajibu li. Maka jawablah saya itu. Ijabah ono karepku. Kalau saya merintah tak suruh sholat, ya sholat toh. Gitu ya. Kalau saya nyuruh kamu yang dermawan, ya dermawan. Take and keep kayak Nah, gitu. itu. Falyastajibu li.
Jangan kok kamu minta doamu mustajabah tapi kamu nggak ngijabahi saya. Itu namanya nggak adil. Nggih. Lalu wal yu'minu bi. Wal yu'minu bi. Imanlah padaku, yakinlah padaku. Jadi fal yastajibu wal yu'minu bi. La'allahum yarshudun. Artinya gini. Jadi mengacu pada ayat ini, satu, Allah itu dekat sekali dengan kita. Saking dekatnya di ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi ini. Artinya ada pada kita juga. Lebih dekat dari ini masih di dalam kulit kok. Nah, itu lebih dekat. Lebih dekat. Coba bayangan di mana? Makanya hidup ini Allah. Oleh karena Allah dekat, uji budak watak da'i ibadah. Aku akan mengijabah doanya siapapun orang yang mau berdoa kepadaku. Tak ijabah. Tapi syaratnya ya tadi kata-kata Allah, fa inni qarib. Lek kepengin tak ijabah, yo maraton nang aku. Satu, harus dekat dengan Allah. Lah kalau kita jauh dengan Allah ya gimana? Allah bilang fa ini kok. Sorry. Makanya kalau kamu ingin mustajabah doamu, ya dekatlah dengan saya. Ini nomor satu persyaratan doa. Persyaratan doa mustajabah. Di ayat ini, yaitu kita harus yakin bahwa kita dekat dengan Allah. Nah, semakin menarik ini. Kemudian caranya mendekat kepada Allah gimana? Ini ada cara syariat, cara thariqah, cara hakikat, dan cara ma'rifat. 4 cara, nggak sama. Pak ini korib apa? Ini korib. Istilah korib itu. Cara mendekat kepada Allah. Acuannya juga ayat ini juga. Kita nggak ngambil dari ayat lain. Apa itu? Jadi secara syariat dan thariqah dalilnya falyastajibuli. Jadi ketika kita menjawab seruan Allah, panggilan Allah, perintah Allah, ya kita dekat dengan Allah. Artinya secara syariat, setiap kita beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan perintah Allah, baik sholat, puasa, dan apapun, pasti kita semakin dekat dengan Allah. Ini ukuran syariat dengan ibadah kita. Ya, para pemirsa YouTuber, semoga panjenengan semuanya yang ada di luar sana bisa menyimpulkan dan menyikapi. Semoga kita semakin dekat kehariban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kopi hikmah pada malam hari ini. Mungkin ada rekan-rekan yang di sini mau bertanya tentang kajian hikmah ini. Ini kajian bebas sebelum dilanjutkan lagi. Monggo, mungkin ada pertanyaan. Sama ngopi, monggo. Nyantai. Nyantai. Ini mengurai pembicaraan. Nanti sampai 4 cara ini. 4 cara. Iya. Cara thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Insyaallah. Nggih. Kan sesuai dengan kajian malam Iya. ini 24 ini mustajabah. Mustajabah. Ya, mungkin ada mungkin langsung Gus. Monggo Gus. Pertanyaan saya ini siap. Ini Abah Mis kan tanya ini. Abah ini Mis kan? sudah dijelaskan bahwasanya secara syariat atau rekod dengan cara seperti itu, untuk lebih jelasnya bahwasanya Allah itu lebih dekat, caranya gimana ya untuk melakukannya. Tambun. Oh, nggih, luar biasa. Sesuai pertanyaan tadi, jadi secara syariat sama nanti dengan yang lain. Setiap kita melakukan perintah Allah, berarti kita secara nggak langsung kita mendekat pada Allah. Semakin sergap ibadah, ya semakin dekat pada Allah. Itu secara syariat. Dalilnya fal yastajibu li. Itu dalilnya. Yang kedua dengan cara thariqah. Thariqah itu sebetulnya masih dalam koridor syariat juga. Cuma lebih fokus. Tapi syariat juga masih masuk koridor syariat. Cuma dikatakan thariqah, kita berjalan menuju Allah karena sudah mengarah ke situ. Amalan kita lebih fokus. Minimal amalan-amalan yang ada ijazah dari kiai. Ya. Bahkan kalau perlu ya kita di BA. Ada mursyidnya. Ada mursyidnya. Amalan-amalan khusus itu thariqah. Misalnya kita mendapat ijazah istighosa atau manaqib atau apa, lalu kita lakukan ini sudah masuk thariqah. Kita diberi zikir-zikir khusus, misalnya zikir jahr, zikir siri dan sebagainya dari guru murid. Nah, ini amalan thariqah.
Setiap kita melakukan amalan thariqah ya otomatis semakin mendekat kepada Allah. Semakin kenceng, semakin istiqomah, ya semakin dekat. Ini kedua cara syariat dan thariqah. Dalilnya ayatnya falyastajibu li. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, Cara dasarnya gitu. wal yu'minu bi. Bukan urusan kenceng-kencengan amal, bukan. Tapi urusan keyakinan, Keyakinan. urusan iman. Gak ngendalno amal. Gak ngandalo amal. Berarti yakin, percaya, keyakinan, keimanan. Ini untuk hakikat hakikat. dan lah untuk pendekatan secara hakikat itu gimana? Jadi pendekatan secara hakikat kepada Allah itu adalah melalui warid. Ada yang namanya warid wisol. Jadi orang-orang belajar laku itu mengenal 3 warid. Ada warid intibah, ada warid iqbal, ada warid wisol. Warid intibah maknanya ngelilir, asalnya keturun. Ngelilir. Ini biasanya yang masih duduk di syariat. Ini waridnya warid intibah, ngelilir, sadar. Lalu yang kedua warid iqbal. Ini bagi mereka yang sudah berthariqah, Sudah masuk. belajar madhep nang Gusti. Masih belajar mancer. Nah, hakikat itu pakai warid wisol. Apa warid wisol itu? Koridanya warid wisol itu di kitab-kitab. Ya kebetulan saya rada hafal. Iya. Masuk. Istilahnya al-warid huwa nurun ilahiyun yakdhifullah ala qulubi man ahabbahu min ibadi. Warid adalah nur ilahi, nurullah. Sing dilebokno nang jerone atine kawulane Allah, sing dicintai Allah. Sing dicintai Allah. Jadi siapapun yang sedang merasakan warid wisol itu pasti Allah sedang cinta dengan dia. Siapapun. Itu kalau bahasa orang Jawa warid wisol itu apa? Rasane koyo tirta mahning suci asrep. Lailatul Qadar terus ini. Nah, makanya sampai ulama-ulama sufi itu kalau merasakan warid itu biman zilati Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Qadar tapi biman zilati Lailatul Qadar, disamakan dengan sama. Jadi orang-orang laku itu Gak nunggu Ramadan. Gak nunggu Ramadan, setiap hari. Setiap Saat ya coba. Setiap saat ketika kita merasakan itu ya. Iya, Itulah itu Lailatul. biman zilati Lailatul Qadar. Subhanallah. Nah, Keistimewaan seperti itu. ketika mereka belajar laku kok merasakan ini, inilah pendekatan orang-orang hakikat. Allah dekat sekali. Dohirun wabah. Kata Allah, sudah aku dekat padamu, minta apa kamu ngomong apa aja dijawab. Gak ada ngomong aja dijawab. Ketika merasakan, Iya. nah ini pendekatan kita harus yakin itu. Yakin seyakin-yakinnya. Yakin. Hakul yakin. Ketika kita merasakan tirta maning suci, kita dekat sekali dengan Allah. Nah, ini pendekatan secara terakhir penulisan tuh. Nggih, benar Bapak. Atau barangkali ada yang Ya mungkin ada yang ditanyakan. Cara pencapaian tahap 1 2 3 4 mungkin. Monggo. Besuti monggo Gus. Untuk doa dan Allah itu mengatur bagaimana dengan orang yang tidak kenal Allah termasuk di agama Islam yang bukan Allahnya apakah juga dikabulkan? Iya. Itu saja yang Rahman Rahimnya Allah mana yang mati. Bagi orang-orang yang nggak beriman pada Allah, itu juga secara zahir juga punya dakwatan mustajabat, juga punya doa mustajab dengan cara mereka. Ya, walaupun dia nggak beriman kepada Allah. Apakah sebut panglulu itu? Cuman itu masuk Rahman Rahim. Rahman Rahimnya Allah. Memang Rahman Rahimnya Allah itu Rahman itu berlaku bagi siapapun di dunia. Iya. Baik orang mukmin atau Islam, itu Rahman. Kalau Rahim khusus nanti di akhirat orang-orang mukmin. Yang non mukmin enggak dapat Rahim. Kalau Rahman itu berlaku. Nah, cuman mungkin Rahman Rahimnya secara dohir.
Karena biasanya kalau mereka yang doa langsung dijabah Allah itu dawe, sementara para ulama itu istilahnya istidrat. Istidrat itu apa? Dilulu mbek beliau. Sak jaluke dikai. Nggih. Jaluk apa kok? Kayak dajal bareng lho. Dajal sak mengon ya. Itu istidrat, bukan kok dajal mandi, Bu. Bang Lulu. Hampir barang. Mak lampir. Benar ya. Kan dadi kodok temenan kok. Dadi kodok. Itu istidrat. Dilulu sak jaluk. Iya. Dan Allah menunjukkan rahmannya Allah. Subhanallah. Nah, ya, jadi tadi sudah ada cara syariat, tarekat dan tinggal terakhir Ma'rifah. Wis mikir bakal sak ketipan iki berarti iki. Pendekatan tentang ma'rifat. Orang-orang yang sudah ma'rifat itu orang yang sudah kenal dengan zat Allah. Al-alim bidatillah, itu orang ma'rifat. Lah orang yang kenal dengan zat Allah itu pasti masuk kelompok wusul ilallah. Siapapun berarti sudah wusul, sudah ketemu, sudah nyampe. Lah orang itu kalau sudah wusul dengan Allah, sedetik pun tidak akan pernah pisah dengan Allah selamanya. Baik tidur atau berjaga, nggak pernah bisa putus dengan Allah. Nggak mokal gitu ya. Bagi orang-orang yang sudah wusul dengan Allah. Nah, mereka kalau ingin doanya mustajabah, pendekatannya gimana? Harus dekat. Dia lewat zikir khafi, dengan cara zikir rasa, zikir khafi, zikir yang bila harfin wala sautin, nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya, nggak ada bacaannya. Malaikatnya gak krungu pasaran. Malaikat itu nggak tahu. Namanya zikir khafi. Apa khafi? Khafi itu gak jelas. Iya. Ketika kita zikir rasa itu merasakan itu, itulah sedekat-dekatnya kita dengan Allah. Sudah nggak ada jarak. Padha rene padha ngertine kan. Jadi ketika kita dari gampang-gampangan pendekatan secara rohani itu ada kesadaran bahwa dia selalu bersama Allah, bahwa kita di dalamnya. Apa yang dinamakan Allah nyembah Allah. Apa yang dinamakan Allah nyembah Allah. Yang Ojo sampai wayang aku jadi dalam dalam. gak ilo ono dalam kembar. Nggih nggih. Iya. Kadang jamu ini Tapi musyahadah afal tadi lanjut. Ya gak afal toh, itu ya Semua kita pasrahkan dulu. zati Maksud saya itu seperti itu. Berarti saya nggak mengaku bahwa diri saya itu Allah, bukan. Yang menggerakkan semua itu saya kerja, nyutir itu kan Paham, semua paham. Allah. nggih paham Ustaz. Nggih. Cuma Gusudio kan bareng ada orang yang salah penafsiran. Mergo prakteknya lho nang aku pengen akeh. Mana dijelaki ngono. Pendel gak katut ngono gak katut. Alhamdulillah, terima kasih ini. Aplikasi dari la haula wala quwata. Nggih. Kalau sudah jalan di situ kok ada tanda-tanda kok. Ada mengenal di situ. Nggih, Baru Gusti Allah. Ya semoga pertemuan pada malam hari ini dibarengi dengan hidayahnya Allah sehingga kita semakin melembah, semakin tawaduk kepada Allah. Artinya gini, bukan itu juga bisa, itu gini. Orang-orang hakikat marifat itu tidak pernah mengakui apa yang dilakukan itu dirinya yang melakukan. Iya. Jadi kita duduknya Allah yang mendudukkan. Ketika kita sujud Allah yang mensujudkan. Allah yang mensujudkan dan kita sujudnya juga pada Allah. Makanya ada istilah al-abid wal ma'bud wahid. Sing disembah, sing nyembah, mbek sing disembah ya padha. Mergo sing nyujudno ya iku, sing disujudi ya. Jadi pendekatan secara rohani ketika kita sadar itu, dan sadar itu dinamakan zikir rasul. Zikir rasul itulah zikir ruh atau zikir khafi. Kata Rasulullah, afdhalul zikri al khafi. Sebaik-baik zikir adalah zikir khafi. Zikir yang bila sautin wala harfin.
Lah, kalau ingin yang insya Allah ini rata-rata sudah paham, barangkali ada 1-2 yang belum paham, ya ayo ikut belajar kajian hikam di Mubin. Insya Allah nanti semua paham. Yang bahayanya kita kalau kita salah dalam menafsirkan tadi yang disampaikan bagus sekali. Iya. Allah ini pengakuan kita ini sangat bahaya sekali. Bahaya. Ya, Sakno sing ngrungokno. Nanti kalau kita tidak katakan paham betul, ini bisa kita ya kufur. Ilmu teologi termasuk bab ketuhanan ini antara kufur dan iman segaris tipis. Iya. Dan ini perlu diperjelas. Artinya apa? Dalam hal ini bukan berarti kita itu Allah. Iya. Kita itu dalam tanda kutip, kita itu merasa tidak punya kekuatan apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Bukan diri kita Allah. Ini kalau tidak digaris bawahi, ini malah nanti salah paham. Bukan kita malah jadi orang iman, malah jadi fir'aun. Nggih. Ini fatal. Fatal. Keakuan yang tertinggi. Nah ini yang kadang-kadang di dalam kita belajar, saudara kita, teman-teman kita belajar di luar sana salah dalam menafsirkan. Padahal itu bentuk pasrah kita, kepasrahan kita, tawaduk kita secara total kepada Allah. Itulah haula wala quwata illa billah. Bukan diri kita Allah. Kita tidak boleh mengakui mengakui adanya diri kita itu tanda tawaduk kita, tanda rendah hati kita betul-betul. Bentuk keikhlasan. Ini perlu kita garis bawahi. Makasih, Ki. Tidak salah dalam menafsirkan ayat ini tadi ya. Iya, betul. Monggo Gus ditambah Gus. Rokok anak itu pengen zaman ngomong mulak kalau enak. Tak sawang ya, tak sawang. Nggih, sak kecap, kecap. Wis jamil monggo. Oh, Gus Amil. Oke, coba kalau alhamdulillah Nggih. apa yang komen dari Gus Suti. Suti Iya. luar biasa. Memang harus. Jadi kita harus super hati-hati. Jadi ada garis yang Iya. jelas. Apapun pemahaman kita wajib yakin bahwa kita itu makhluk, kita itu hamba. Allah tetap Allah, kita itu makhluk. Hanya kadang-kadang orang yang akidahnya kurang jelas, ketika sudah merasakan bahwa Allah bertajalli pada diri kita, lalu mengaku bahwa kita itu Allah. Ya Fir'aun, Sakno. ya Fir'aun. Fir'aun itu tahu ini, tahu zat. Makanya akhirnya Fir'aun memproklamirkan dirinya itu Allah. Minta disembah, itu syirik yang kelas wahid itu. Iya. Jadi kita bisa jadi Fir'aun kalau salah paham. Jadi bahasa tadi yang al-abid wal ma'bud wahid, yang menyembah dan disembah ini satu sama. Ini yang kudu paham betul. Iya. Artinya apa? Karena ketika kita ibadah itu betul-betul bila tidak Bila. merasakan sama sekali ini Allah yang menggerakkan, ini Allah yang mensujudkan, ini Allah yang merukukkan. Nah itu kan bila. Iya. Berarti ya Allah. Nah kemudian lillah yang disembah juga Allah. Bila lillah. Allah. Cuman kembali lagi kita tetap makhluk, kita tetap hamba. Hanya saking dekatnya karena setelah kita paham dengan zat Allah, kita usul ila Allah, akhirnya Allah bertajalli pada diri kita setelah kita bisa praktek mati sakjeroning. Nah ini kalau nggak hati-hati bisa jadi mengaku Tuhan. Dan ada sekarang orang-orang yang gitu-gitu tuh ngaku Tuhan. Ya Fir'aun. Sadar tidak? Nah, insya Allah Pak Kiro ini yang ikut Amin amin. ngopi di sini dan semua pemirsa Iya. punya kepahaman bahwa ada pendekatan melalui syariat, Thariqat, hakikat dan ma'rifat. dalilnya kalau syariat dan thariqat fal yastajibu, siapapun yang melaksanakan perintah Allah ibadah mesti semakin dekat dengan Allah. baik syariat atau kemudian yang hakikat dan makrifat bal yu'minu dengan keyakinan kita itu siapa, kita itu gimana, Allah itu di mana, dan seterusnya. Setelah paham itu, ketika kita bisa musyahadah sifat dan afal, kita duduk di makom hakikat. Pendekatannya adalah melalui warid wisul tadi, tirtomanim, suci yang kita rasakan. Kalau paham zat Allah, jadi al-alim bidzatillah, berarti kita duduk di makom ma'rifah. Subhanallah.
sekaligus kita menjadi orang-orang yang sudah bisa wusul ila Allah. Pendekatannya gimana? Zikro, kesadaran. Zikro itu kesadaran. Kesadarannya gimana? Kesadaran yang dipahami oleh orang-orang yang sudah mari, yang belum, yang nggak tahu. Kesadaran gimana? Jelas ya? Alhamdulillah. Barangkali yang lain? Jangan lupa komen, like, subscribe channel Sanggar Cipta Alam. Nggih, Bah. Masalah sadar, sabar, ikhlas. Nggih. Butuh penjelasan. Itu semua beda. Kalau sadar, ya itu sadar antara diri kita dengan bersama kesadaran itu. Cuman ini nggak bisa dijelaskan. Iya. Bagi yang sudah usul ya tahu sendiri. Iya. Kesadaran kita bersama Allah. Butuh dasaran awal. Itu. Lalu kalau urusan ikhlas, ikhlas itu lillah. Urusan apapun kalau niat kita krono Allah itu namanya ikhlas. Beda dengan sir ikhlas, beda. Sir ikhlas itu bila, bukan lillah. Bila itu sir ikhlas. Orang sir ikhlas itu berarti sudah hakikat, berarti sudah nggak ada da'awi. Semua ini itu sir ikhlas. Kalau sabar beda lagi. Sabar itu kita harus bisa menerima. Iya. Menerima harus apa istilahnya? Harus menerima walaupun terpaksa. Iya. Walaupun terpaksa, yang penting kita Walaupun bisa menerima. sakit. Menerima apa? Menerima melaksanakan perintah Allah. Menerima meninggalkan larangan Allah. Menerima ujian dan cobaan dari Allah. 3 ini. Itu sabar. Sabar. Kalau tawakal beda lagi. Tawakal itu pasrah total kepada totalitas. Pokoknya buruk Gusti. Itu tawakal. Jelas ya? Alhamdulillah ini obrolan malam. Nah ini sudah jam 1:07 ini selesai obrolan kita sambil ngopi bersama Gus-Gus ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam yang barokah. Amin. 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 Allahumma amin. Dan semua para pemirsa mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Amin, 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 amin. Demikian, mari kajian sambil obrolan sambil ngopi ini kita tutup, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah para pemirsa YouTuber, itulah bincang-bincang yang penuh hikmah, semoga membawa guna dan manfaat. Dari Sanggar Cipta Alam, selamat berbahagia menyongsong malam Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Rahayu. Bye-bye.